Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. La ruhi nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatil mustahidin, khususan ruha sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani wal imam al-Junaid al-Baghdadi wa hujjatil Islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wal imam Abil Hasan Asyadili wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwaha wali songo wa khususan ruha waliyillah jadina Ahmad Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa rawal dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa sairi al-jam'iyyatil islamiyatil ukhra fi Indonesia, khususan ruha Hashim Asy'ari, Ki Wahid Gusdur, Ki Khalil Bangkalan, Ki Wahab, Ki Bisi Sansuri, Ki As'ad, Ki Ahmad Siddiq, Ki Maksum, Ki Ali Maksum, Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ki Arwani, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, khususan ruha Abi Ki Abdullah Rifai wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatmah wa farallahu yubahum setara yubahum ya'li darajatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqsudu hadzal ilmi iqamatul burhani ala wujudi Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa sidqi rusulihi kama fassalnahu fil fahrasati. Wa maqsudu hadzal ilmi, tujuan ilmu ini yaitu ilmu akidah, ilmu kalam atau teologi ini, iqamatul burhani, menegakkan dalil ala wujudir Rabbi ta'ala. Dalil apa? Ala wujudir Rabbi ta'ala, terhadap adanya Tuhan Allah ta'ala, zatnya Tuhan, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan tindakan-tindakan Allah, wa sidqi rusulihi, dan kebenaran utusan-utusannya Ar-Rabb Allah ini, kama fassalna, sebagaimana telah mendetilkan, memerinci aku Al-Ghazali kepada ma fil fahrasati, di dalam daftar isi yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa kullu dzalika muhimun, semuanya itu, semua ilmu ini, topik-topiknya ini, pembahasannya, muhimun itu penting sekali. La mahisa, tidak ada tempat menghindar itu mawjud, anhu, dari dzalik, li'akilin, bagi orang yang punya akal. Inilah topik pembicaraan dalam ilmu kalam, ilmu akidah ya. Jadi pertama tentang zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, tindakan-tindakan Allah, dan tentang utusan-utusan Allah. 4 tema ini. Fa'in kulta,
sebagai semacam pertanyaan. Ini pertanyaan yang agak berbau apa namanya ya, memprotes atau sangkalan. Ini sesungguhnya aku ini ya, aku santri, lastu tidak ada aku mungkiran, mengingkari aku lihat hadzal imbi'atha, dorongan ini litalabi untuk mencari informasi mengenai kabar adanya Rasul min nafsi dari diriku. Walakin tetapi aku lastu tidak ada aku adri mengetahui aku annahu sesungguhnya al-imbi'ath dorongan ini itu samratul jibillati buahnya watak atau sifat alami kita sebagai manusia, wat-tabi'i dan sama watak. Al-jibillah dan at-tabi' itu maknanya watak ya, habit ya. Habit dalam pengertian watak yang sudah menjadi sifat bawaan kita sejak lahir, itu namanya al-jibillah. Huwa atau dorongan ini al-imbi'ath itu muqtadul akli, dorongan akal. Huwa atau al-imbi'ath tadi itu mujabus syar'i, tuntutan agama. Idlin nasi, karena bagi manusia, saya akan baca banyak dulu nanti saya terangkan ya. Kalamun ada perdebatan fi madarikil wujubi, di dalam dalil-dalilnya kewajiban untuk terdorong mencari informasi mengenai Nabi tadi. Fahadha maka ini yaitu kalamun fi madarikil wujub ini, innama ta'rifu sesungguhnya akan mengetahui engkau kepada hadza fi akhiril kitabi, di dalam akhir kitab ini, inda ta'arrudina ketika pembahasan kami Al-Ghazali limadarikil wujubi terhadap dalil-dalilnya kewajiban. Jenengan itu wajib mengetahui Allah, sifat-sifatnya segala macam itu berdasarkan akal, agama atau watak atau sifat alami kita ya, naluri kita. Nanti diterangkan di akhir kitab ini. Wal istighalu, dan mempelajari atau sibuk menyibukkan diri bihi dengan kalam ini, kalamun fi madarikil wujub, al-ana sekarang di pembukaan ini, fudulun itu adalah suatu kemewahan, itu adalah sesuatu yang lebih, bukan perkara yang pokok. Ini luxury ya, bukan barang pokok tetapi kemewahan. Bala sabila, bahkan tidak ada jalan itu maujud ba'da wuqu'il imbi'athi, setelah terjadinya dorongan untuk mengetahui tentang kabar adanya Nabi ya, yang membawa pesan-pesan dari Tuhan. Dorongan ini tidak terjadi illa al-intihadu, kecuali gumregah itu cepat-cepat bangkit ili talabil khalasi, untuk mencari keselamatan. Famithalul multafiti, maka contohnya orang yang memberi perhatian, orang yang menoleh ila dzalika, kepada pembicaraan soal kalam tadi fi madarikil wujub, itu mithalu rajulin, seperti seseorang ladaghat yang menyengat kepada rajul hayatun, yang menggigit ya, hayatun ular, au akrabun atau kalajengking. Apa kalajengking? Skorpion itu. Wahia, sementara ular dan kalajengking ini muawidatun, selalu berusaha kembali lilladhi, untuk menggigit. Warrajulu, dan seseorang yang digigit ini qadirun, sementara ini jumlah haliyah, warrajulu dalam keadaan ya, hale laki-laki ya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga yang digigit ini qadirun, berkuasa alal firari, untuk lari, karena digigit ular masa terus diem, mestinya kan lari kan.
Nah, tapi ini ada seseorang setelah digigit ular tidak segera lari, tetapi sesungguhnya laki-laki tadi itu mutawakifun itu berhenti, tidak segera lari, liya'rifa untuk mengetahui rajul ini annal hayyata sesungguhnya ular yang menggigit itu ja'at datang ular tadi kepada rajul min janibil yamini dari arah kanan atau min janibil shimali atau dari arah kiri. Nah, kalau ada orang digigit ular kok masih mikir seperti ini, wadzalika, dan tadi ini ya tawakuf lima'rifati annal hayyas, seterusnya itu min af'alil aghbiya, termasuk pekerjaan-pekerjaan orang yang pandir ya, wal juhali, dan orang-orang yang bodoh. Na'udzubillahi, berlindung aku kepada Allah, min istighalin, dari memberikan keperhatian, sibuk, bil fuduli, dengan perkara-perkara yang tidak primer ya, perkara-perkara yang lebih, ma'atadhi ilmu himmati, beserta mengabaikan hal-hal yang penting, wal usuli, dan pokok. Jadi intinya ini paragraf ini adalah, jadi datangnya seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa kabar mengenai keselamatan yang sejati di kehidupan kelak, itu kan diserupakan, analoginya Al-Ghazali masih ingat ya, itu seperti ada kabar jenengan mau masuk desa, tiba-tiba ada kabar di desa itu ada binatang buas, singa misalnya, masuk ke desa itu. Nah, berita tentang masuknya singa ke sebuah desa itu bukan berita biasa ya, bukan berita yang cepete-cepete, itu berita yang harus taken seriously, harus dianggap serius, karena kalau tidak sampean mengabaikan berita itu terus sembrono seenaknya jaja gembelengan masuk desa, jangan bisa diterkam oleh singa ini. Dengan kata lain, berita yang dibawa nabi-nabi ini berita yang penting banget. Kepentingannya itu seperti ada sesuatu yang, ada binatang buas, ada singa masuk desa. Kalau yang masuk desa itu ondel-ondel, orang nggak peduli. Tapi ini yang masuk singa, yang dibawa oleh Nabi ini kabar yang serius sekali menyangkut keselamatan kita. Kabar yang dibawa Nabi-Nabi itu adalah sesuatu yang eksistensial. Ya, itu bahasa kerennya itu kira-kira gitu. Sesuatu yang eksistensial, menyangkut keberadaan kita sebagai makhluk ini selamat atau tidak. Ini menyangkut to be or not to be ya. Menyangkut keberadaan kita. Kalau kita nggak mengambil serius berita Nabi ini, ya bahaya. Karena kalau tidak kita bisa celaka itu. Karena itu begitu mendengar ada berita seperti ini, itu seharusnya ada dorongan, ada al-imbi'ath, itu istilah yang dipakai di sini kan, al-imbi'ath. Kita mestinya terdorong untuk mencari kabar mengenai Nabi ini, dan tidak usah tidak usah terlalu berlebihan, terlalu rumit cara berpikirnya. Jadi misalnya ini kabar tentang tentang adanya singa yang masuk desa ini kabar melalui saluran apa ya, melalui si ini si itu, singanya ini singa Sumatera atau singa Jawa atau itu terlalu berlebihan. Karena orang yang mendengar kabar seperti ini itu situasinya seperti orang sedang digigit oleh ular. Orang ketika digigit ular itu berada pada situasi emergensi.
Nah, pada situasi emergensi, jenengan tuh tidak punya kemewahan waktu untuk neliti. Ini ularnya ular piton, ular ini, ular itu, atau ular ini datangnya dari kanan atau kiri. Pokoknya kalau sedang digigit itu udah segera lari saja, berobat ke rumah sakit gitu loh. Nggak usah mikir macam-macam. Jadi apa yang bisa kita peroleh dari keterangan ini? Pertama, ya, intinya dua. Pertama, kabar yang dibawa nabi-nabi itu kabar penting sekali. Kabar yang sifatnya eksistensial, menyangkut eksistensi kita, keberadaan kita. Ini sesuatu yang menyangkut to be or not to be. Kita selamat atau tidak selamat. Yang kedua, situasinya emergensi. Ya, emergensi, seperti orang dicokot, digigit ular. Itu ya sudah, nggak usah nanya ularnya ini jenis apa. Langsung pergi ke rumah sakit, segera berobat, dan lari. Jadi ini penggambaran yang diberikan Al-Ghazali mengenai situasi kita terhadap Rasul, ya. Rasul itu bawa berita penting dan situasinya darurat. Kita harus segera mencari informasi, segera belajar, artinya itulah ya. Ya, at-tamhidus tsani. Ini lebih menarik ya. Bermula itu utawi dalam bahasa pondoknya, bermula muqaddimah yang kedua itu khobar, itu iku ya, khobar fi bayani annal khawdha, tentang penjelasan sesungguhnya mendalami fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini. Wa ingkana, walaupun ada al khawdu muhimman, itu penting, fahuwa, maka al khawdu itu fi haqqi ba'dil khalqi, hanya atau fi haqqi ba'dil khalqi, bagi sebagian orang, makhluk, masyarakat, manusia, laisa, tidak ada al khawdu bimuhimin, itu penting. Balil muhimmu, bahkan yang lebih penting, lahum, bagi sebagian manusia ini, ba'dul khalqi, tarkuhu, meninggalkan ilmu ini. Jadi ilmu tentang kalam itu bukan ilmu yang relevan untuk semua orang. Ya, ilmu ini penting bagi sebagian orang saja, bahkan bagi sebagian orang lain ini tidak penting. Nah, sekarang mau kita teliti ini, jenengan ini masuk dalam kategori yang mana? Mari kita lihat. Ya alam, ketahuilah. Annal adillata, sesungguhnya dalil-dalil, allati nuharriru, yang telah meneliti, menyaring kami, Al-Ghazali, kepada adillah, fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini, ilmu tentang akidah, tajri, itu berlaku adillah ini, majral adwiyati, seperti berlakunya obat. Allati yu'alaju, yang diobati, biha, dengan obat ini, maradul qulubi, penyakitnya hati-hatinya manusia. Wattabibu, dan dokter al-musta'milu, yang memakai laha, kepada obat ini, illam yakun, jika tidak ada dokter itu, hadhiqon, cerdas, thaqibal akli, tajam akalnya, rozinar ra'yi, seimbang pendapatnya, maksudnya tenang, tidak gerusa-gerusu. Rozin itu artinya adalah sesuatu yang tenang, tidak goyang, stabil, itu namanya rozin. Ini namanya putranya Ki Sahal Mahfud, guru saya, Gus Rozin. Nah, itu rozin itu artinya sesuatu yang tenang, tidak goyang. Ada sahabat itu yang punya kunyah namanya Abu Rozin, ya. Karena ada sesuatu yufsituhu, yang merusak kepada kepada maradul qulub, ya,
bidawaihi dengan obatnya tabib dokter tadi itu aktsara lebih banyak mimma yuslihuhu daripada ini mimma bisa dijadikan ma mausulah atau ma masdariyah. Mimma daripada sesuatu yuslihu yang membuat baik ma ini hu kepada maradul qulub. Falya'lam, maka ketahuilah, maka seharusnya mengetahui al-muhassilu, orang yang hendak memperoleh limadmuni hadzal kitabi terhadap isi kitab ini, wal mustafidu dan orang yang mengambil faedah lihadzil ulumi kepada ilmu-ilmu ini, annan nasa sesungguhnya manusia arba'u firrokin itu ada 4 kelompok. Jadi ilmu akidah ini itu seperti obat, ya, seperti obat untuk mengobati penyakit jiwa yang tidak mengetahui mengenai jalan kepada keabadian yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Tujuan manusia yang harus menjadi prioritas dalam hidup ini adalah keabadian yang sejati di dalam kehidupan kelak. Kebahagiaan yang sejati di kehidupan kelak. Nah, orang yang tidak tahu mengenai jalan ke arah sana itu ibarat orang yang sakit, tidak mengerti jalan. Karena itu dia perlu diobati, ya, perlu diobati. Nah, obatnya apa ya? Ilmu akidah ini. Nah, hanya saja dokter ketika mengobati orang yang sakit itu harus dilihat juga kondisi pasiennya. Ada obat itu yang cocok untuk pasien A, tapi tidak cocok untuk pasien B. Karena itu dokter harus hadhiqon, harus cerdas, dan thaqifal aqli, tajam pikirannya. Artinya dia harus cermat melihat situasi pasiennya. Nah, ilmu ini juga sama, ilmu akidah ini ilmu yang seperti obat. Obat tidak semua obat itu cocok untuk semua orang yang sakit, walaupun sakitnya sama. Ya. Nah, obat itu beda-beda itu. Ya. Karena itu ilmu ini cocok untuk sebagian orang, tapi tidak cocok untuk sebagian orang yang lain. Nah, manusia di dalam kaitannya dengan obat ini itu dibagi ada 4 kelompok. Nah, sekarang kita lihat jenengan masuk di mana kategorinya ini. Al-firqatul ula. Kelompok yang pertama, ta'ifatun. Itu sekelompok orang amanat yang beriman ta'ifah billahi terhadap Allah. Wa saddaqa dan mempercayai ta'ifah ini rasulahu kepada utusannya Allah. Wa taqadat dan meyakini ta'ifah al-haqqa kebenaran yang dibawa para nabi. Wa atmara dan menyimpan ta'ifah ini kepada kebenaran. Ini dalam pengertian kebenaran itu tersimpan kokoh dalam hatinya. Washtaghalat dan sibuk dan ketungkul dan mengerjakan dengan serius ta'ifah ini imma bi ibadatin, ada kalanya sibuk dengan ibadah, au bisinaatin atau wa imma bisinaatin dan atau sibuk dengan pekerjaan tertentu. Dia punya profesi yang harus dikerjakan. Fahaulai, maka orang-orang ini, kategori pertama ini, yang bagi seyogianya an yutraku, dibiarkan ta'ifah ini alama terhadap keadaan hum yang ta'ifah ini alaihi berada di dalam keadaan ini. Gak usah diganggu. Wala tuharraku dan jangan digerakkan aqaiduhum akidahnya ta'ifah ini illa bil istighthasi atau bil istighthasi dengan mendorong ala ta'allumi hadzal ilmi untuk mempelajari ilmu ini yaitu ilmu akidah ini. Kenapa demikian? Fa inna sahibasy syar'i, karena sesungguhnya orang yang membawa agama yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lam yutalib, tidak menuntut sahibus syar'i al-araba orang-orang Arab pada zaman beliau fi mukhatabatihi di dalam dakwahnya atau berbicaranya
sahibus syar'i Kanjeng Nabi iyahum terhadap orang-orang Arab bi aktsara melebihi minat tasdiki daripada sekedar percaya saja. Walam yafruq atau walam yufarriq ya. Dan tidak membedakan sahibus syar'i baina an yakuna antara ada zalika tasdik tadi itu percaya itu diimanin karena iman wa aqdin taqlidin dan kepercayaan yang bersifat taklidi ikut-ikutan saja au biyaqinin burhaniyin atau melalui keyakinan yang memiliki dalil ya, memiliki dalil burhan itu. Jadi kelompok pertama ini kelompok orang pada umumnya, yaitu orang yang percaya kepada Allah, Rasulnya, percaya kepada ajaran-ajaran agama, sudah percaya dan kepercayaannya genuine, ya, sungguh-sungguh benar, tidak kepercayaan yang yang abal-abal lah. Ya. Cuma orang ini tidak punya kesempatan untuk belajar ilmu akidah sampai kuliah S2, S3 di UIN. Enggak punya kesempatan dia. Dia sibuk ibadah ya karena dia iman, setelah iman beribadah gitu saja. Atau dia punya profesi, dia menjadi petani, menjadi pedagang, dosen segala macam, menjadi pegawai negeri, menjadi buruh, menjadi pegawai di perusahaan. Nggak ada waktu untuk belajar ilmu-ilmu kayak gini ini. Malam ya habis itu tidur, nggak ada waktu untuk ngaji online juga nggak ada. Nggak punya kuota. Jadi ya kasihan banget lah pokoknya lah ya. Nah orang seperti ini sudah lah. Yang penting dia percaya, iman, ngibadah, ngerjain profesinya untuk mencukupi keluarganya, nggak usah diganggu akidahnya, sudah biarkan saja, karena Kanjeng Nabi dulu itu ketika menerima orang-orang Arab Badui masuk Islam itu ya bisa diterima saja, nggak ditanya, oh kamu ini beriman melalui apa, melalui dalil, argumen yang kuat, atau sekedar ikut-ikutan teman, atau kamu ada yang ngiming-ngimingi kamu dengan uang Indomie atau apa. Nggak ada, Kanjeng Nabi nggak nanya begitu. Iman sudah bersyahadat diterima aja. Nah inilah kebanyakan orang di level pertama ini. Jadi orang yang seperti ini nggak usah diganggu, biarkan mereka menikmati kesyahduan beragama sambil sibuk mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Kita hormati. Inilah iman orang awam, dan jenengan nggak usah merasa lebih tinggi daripada mereka, sok lebih pintar, nggak boleh itu. Karena seringkali imannya orang awam ini jauh lebih kuat daripada imannya para sarjana. Jadi seperti dibela oleh Al-Ghazali dalam kitab Faisal bagian pembelaan kepada orang-orang awam. Ini konsisten, Al-Ghazali konsisten, dalam Ihya juga begitu, dalam kitab Faisal juga begitu, di sini juga sama. Makanya ini diletakkan di kategori pertama, ya. Orang pada umumnya ya di kategori ini. Wahada, dan ini yaitu bahwa Kanjeng Nabi menerima imannya orang-orang Arab ya sudah, nggak ditanya apa-apa, pokoknya diterima saja. Itu mimma termasuk sesuatu ulima yang diketahui sesuatu itu daruratan secara pasti, secara darurah, min majari ahwalihi, dari tempat berlakunya tindakan-tindakannya sahibus syar'i Kanjeng Nabi. Maksudnya dari tindakan Kanjeng Nabi. Bitazkiyati, di dalam
menyetujuinya Kanjeng Nabi, merekomendasikannya Nabi Shahih Syar'i, mengendos, itu tazkiyah itu endorsement sebetulnya. Tazkiyah itu dalam bahasa sekarang yang modern kekinian, tazkiyah artinya endorsement. Kanjeng Nabi ngendos saja. Imanaman, imannya orang-orang sabako yang telah lalu orang ini min ajlafil Arabi, yaitu orang-orang Arab yang tidak berbudaya, yang pokok-pokok itu loh, ya, ajlaf itu orang-orang Arab yang murni, Arab Badui ya. Ila tasdiqihi, sabako ya, ta'alluqnya ila kepada fi'il sabaqah, ila tasdiqi berlalu atau cepat-cepat, sabaqahnya berlalu atau cepat-cepat, ila tasdiqi untuk mempercayai Shahih Syar'i alias Kanjeng Nabi. Oh, tazkiyahnya Kanjeng Nabi la bibahthin, atau tasdiqihinya la bibahthin, tidak melalui penelitian dulu, wala burhanin, dan tidak melalui sebuah dalil. Bal bimujarradi qarinatin, sebaliknya hanya dengan mujarrad itu hanya ya. Kalau bahasa pondoknya meligi itu maksudnya hanya ya. Bimujarradi qarinatin, karena hanya sebuah qarinah dalil, wa makhilatin, dan sangkaan ya. Kata makhilah itu maknanya bisa sangkaan, makhilah, atau makhilah artinya adalah kesombongan ya. Tapi kalau dibaca mukhayyilah artinya kekuatan untuk berfantasi. Itu istilah dalam filsafat yang banyak dipakai. Tapi kalau di sini makhilah artinya sangkaan atau artinya kesombongan. Tapi di sini artinya sangkaan. Wa makhilatin, dan sangkaan sabaqat yang cepat-cepat, yang terdahulu, yang cepat-cepat sampai, makhilah dan qarina ini ila qulubihim, kepada pikiran-pikirannya atau hati-hatinya ajlaful Arab, orang-orang Arab Badui tadi itu. Setelah melalui sangkaan yang sederhana, tidak usah pakai penalaran yang dalam-dalam, faqadat, maka menggiringlah qarinah dan makhilah tadi kepada qulubihim, hatinya para orang-orang Arab Badui, ilal idhani, untuk tunduk, lil haqqi, kepada kebenaran, wal inqiyadi, dan tunduk juga lisidqi, kepada membenarkan Kanjeng Nabi, lisidqi ayat tasdiq. Fahaulai, maka mereka ini, orang-orang jenis pertama ini, mu'minuna, orang-orang yang dianggap beriman, hakon, secara benar-benar. Falayam bagi, maka tidak seyogianya, antusyawwasa, untuk diganggu, alaihim, terhadap ajlaful Arab, Arab Badui tadi, aqaiduhum, akidah-akidahnya ajlaful Arab. Fa'innahu, karena sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, idza tuliyat, ketika dibaca, ketika disebutkan alaihim, terhadap orang-orang Arab Badui ini, hadhil barohinu, dalil-dalil ini, dalil-dalil yang rasional, yang kompleks, yang rumit, yang dipelajari dalam ilmu kalam ini, kalaupun dibaca kepada orang-orang Arab ini, diterangkan kepada mereka, wama alaiha, wama, dan hal-hal alaiha, yang ada pada barohin, dalil-dalil ini, minal iskalati, berupa kesulitan-kesulitan, pertanyaan-pertanyaan, sangkalan-sangkalan, wahaliha, dan jawaban-jawabannya iskalat ini. Kalau mereka pun disuruh atau diceritai, diberitahu tentang dalil-dalil yang rumit dari ilmu kalam ini, orang-orang Arab Badui ini, maka lam yu'man, maka tidak aman juga, anta'alliqa, atau anta'allaqa, untuk bergantung, melekat ya. Anta'allaqa di sini
sebetulnya aslinya antata'allaqa. Jadi kalau ada kata kerja yang mengikuti wazan tafa'ala, ya tafa'alu, ta'allaqa ya ta'allaku, itu fi'il mudhari'nya kalau mempunyai tak apa namanya lit ta'nits, itu taknya boleh dibuang ya. Fi'il mudhari'nya ini taknya dibuang satu. Lam yu'man, maka tidak aman anta'allaqa untuk melekat biafhamihim dengan pemahamannya. Orang-orang Arab Badui ini muskilatun, kemuskilan, minal muskilati, berupa kemuskilan, kesulitan. Wastastauliya, dan menguasai muskilah ini alaiha terhadap qulubuhum ya, atau afhamuhum ya. Wala tumha, dan tidak bisa dihapus muskilah ini, kesulitan ini, anha dari afhamihim, pemahaman mereka, bima yuzkaru, bima dengan keterangan yuzkaru yang sudah disebut tadi itu, yang disebut ma ini min turukil hali, berupa jalan-jalan untuk menyelesaikan kesulitan masalah dalam ilmu akidah. Jadi artinya paragraf ini adalah jenengan kalau mengikuti sejarah Kanjeng Nabi itu, dan bagaimana Kanjeng Nabi itu menerima orang-orang Arab Badui kalau mereka masuk Islam ya. Itu Kanjeng Nabi ya sudah, kalau ada orang Arab datang ke Madinah masuk Islam bersyahadat, udah selesai. Tidak ditanya apakah kamu masuk Islam itu karena taklid atau karena membaca buku atau apa, enggak ya. Udah terima saja. Nah, orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang yang mukmin beneran, imannya kokoh, walaupun tidak ada dalil yang rumit-rumit yang menyertai iman mereka. Mereka itu orang-orang yang mukmin beneran. Karena itu akidahnya nggak boleh ditusyawas, diganggu-ganggu. Karena kalau mereka diberi pelajaran dulu tentang ilmu akidah yang rumit-rumit ya, nanti kita akan tahu. Memang agak rumit ya masalah akidah ini, karena memang ya ilmu akidah ini tujuannya adalah untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang yang ingin mengganggu imannya orang-orang mukmin ya. Orang-orang yang skeptik, yang punya keraguan-raguan terhadap akidah Islam gitu. Lalu mereka nulis macam-macam, nulis blog, nulis status, nulis, kan banyak sekali. Sekarang ini kita kalau mau nyari di internet itu banyak sekali. Blog-blog, website, ya, grup yang berisi kumpulan orang-orang skeptik, orang yang tidak percaya agama. Apapun yang dibawa agama mereka ragukan semuanya itu. Nah, mereka ini ya perlu dijawab. Nah, cuma ilmu untuk menjawab mereka itu tidak semua orang harus menguasai. Umumnya masyarakat nggak perlu ilmu ini. Ini ilmu yang disebut dengan ilmu apologetika ya. Apologetika, dari kata apologetik yaitu pembelaan. Ilmu yang bersifat defense. Jadi ilmu ini, ilmu kalam atau ilmu akidah ini munculnya dulu sejarahnya memang untuk mendefense, untuk mempertahankan iman kita dari serangan-serangan orang-orang skeptik. Makanya ya kadang-kadang butuh pembelaan yang canggih, karena yang skeptik ini juga canggih juga, nggak sembarangan memang. Nah, tapi ilmu seperti ini nggak perlu diajarkan kepada orang-orang yang umum seperti ini. Mereka ini kalau diberi pelajaran mengenai ilmu seperti ini ya kesulitan juga. Wa anhata, dan dari
ini ya tentang ini, yaitu ini itu artinya ini itu ya apa namanya tentang tasdik atau percaya kepada Rasul atau Kanjeng Nabi secara apa namanya secara alamiah saja, tidak melalui penalaran yang mendalam. Lam yungkol, tidak dipindahkan, tidak diceritakan, tidak didengar anis sahabati dari para sahabat al-khawdu, cerita tentang mendalami fi hadzal fanni, dalam ilmu ini, wala la bimubahatsatin, tidak dengan cara pembahasan-pembahasan, wala bitadrisin, dan tidak melalui pengajaran, wala tasnifin, dan tidak melalui karangan. Balkana, sebaliknya ada syughluhum, kesibukannya para sahabat itu adalah al-ibadata, ibadah, wa da'wata, dan dakwah, ajakan ilaiha, kepada ibadah, wa hamlal khalqi, dan mendorong orang-orang makhluk ala marasyidihim, terhadap jalan petunjuknya para makhluk ini, wa masalihim, dan maslahatnya makhluk, fi ahwalihim, di dalam tingkah-tingkahnya apa namanya al-khalqu, makhluk, wa a'malihim, dan tindakan-tindakannya al-khalqu, wa ma'asyihim, dan kehidupannya al-khalqu, fakot saja. Jadi sahabat nggak pernah ada cerita sahabat dulu itu mempelajari ilmu kalam, nggak ada, baik melalui diskusi diajarkan oleh Kanjeng Nabi ataupun ada yang ngarang mengenai ilmu ini, nggak ada. Jadi era sahabat itu era yang masih, dalam bahasa Inggrisnya itu the age of innocence ya. Abad orang-orang ini masih lugu, dalam pengertian belum terganggu oleh hal-hal yang lain-lain. The age of innocence, eranya orang-orang yang masih bersih ya, masih belum bersalah itu, karena belum ada perkembangan peradaban yang canggih sehingga melahirkan orang-orang yang skeptik, itu belum ada. Itu zaman Kanjeng Nabi itu ya semua orang beriman aja, kayak orang-orang awam gitu. Mereka sibuk ibadah, tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu. Nah, ilmu ini, ilmu akidah ini muncul belakangan memang. Setelah peradaban Islam itu menyebar ke daerah-daerah yang dulunya merupakan peradaban dunia, seperti Persia, seperti Romawi, yang sudah punya peradaban pemikiran yang tinggi memang. Begitu Islam berkembang ke sana, kemudian bersentuhan dengan orang-orang yang inteleknya tinggi sekali. Nah, mereka ini ketika menghadapi atau melihat agama Islam, bersentuhan dengan Islam, mendengar ajaran Islam, mereka kan sudah punya tradisi penalaran yang canggih. Mereka kemudian mempertanyakan itu. Islam ini dipertanyakan, disanggah ya. Orang-orang ini skeptik gitu. Nah, lalu muncullah ilmu kalam. Ini sejarahnya ilmu kalam itu begitu gitu loh. Ilmu yang tujuannya adalah membela akidah, ilmu apologetika. Nah, ilmu apologetika ini ilmu penting sekali. Tidak semua orang membutuhkan, tapi harus ada orang yang menguasai. Kita belajar ilmu ini ya pelan-pelan lah ya. Kita akan nikmati ilmu ini pelan-pelan gimana. Jadi jangan ketika belajar, jangan nanti akan belajar sebagian dari tradisi apologetika dalam Islam. Nah, ilmu apologetika ini memang ilmu yang banyak dikembangkan oleh teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen itu mengembangkan ilmu namanya apologetika. Ya, tujuannya membela akidah Kristen. Tapi kemudian
apologetika ini menjadi ilmu yang dulu pertama-tama pada abad 17, 18 ketika kekuatan kolonial Eropa mulai datang ke dunia timur termasuk ke dunia Islam ya. Ini apologetika Kristen ini tujuannya untuk menunjukkan kesalahan agama-agama di luar Kristen ya. Itu namanya apologetika itu. Makanya muncul para misionaris Kristen di seluruh dunia. Salah satu tugas mereka adalah menunjukkan bahwa kalau mereka datang ke masyarakat Muslim, menunjukkan bahwa Islam itu salah. Yang benar adalah agama Kristen. Nah, orang-orang Islam ini sebetulnya ketika orang-orang Eropa datang ke dunia Islam itu mereka sebetulnya tidak terlalu akrab dengan ilmu apologetika karena ilmu apologetika ini sudah lama ditinggalkan. Ilmu ini muncul pertama ketika dulu abad-abad Al-Ghazali atau sebelumnya itu muncul ilmu apologetika ini. Tapi setelah itu kan umat Islam kemudian merasa nyaman karena nggak ada tantangan dari kelompok lain, ya sudah mereka menikmati kesyahduan beragama pada umumnya. Nah, begitu bersentuhan dengan orang-orang Kristen pada abad 18, 19 mereka bertemu dengan para misionaris Kristen yang ahli dalam bidang apologetika, ahli dalam debat. Jadi salah satu fondasi ilmu apologetika adalah debat memang. Debat dalam pengertian adu kekuatan hujjah. Nah, sebagian orang Islam tidak siap. Nah, tapi kemudian sebagian orang Muslim kemudian ya pelan-pelan belajar untuk bertahan. Lalu muncul beberapa ulama yang ahli mengenai apologetika di era modern untuk membela Islam dari serangan orang-orang misionaris Kristen. Salah satu tokoh pertama yang muncul pada abad 19 ya, itu seorang ulama India yang terkenal namanya Rahmatullah Al-Kairanawi ya, Al-Kairanawi ya. Rahmatullah Al-Kairanawi yang nulis kitab apologetika membela Islam dari serangan Kristen, judulnya adalah Izharul Haq ya. Izharul Haq. Nah, Rahmatullah Al-Kairanawi ini, Al-Kinarawi atau Al-Kairanawi ya, saya agak lupa. Al-Kairanawi itulah yang mendirikan madrasah kuno di Mekah yang kemudian nanti banyak orang-orang Indonesia belajar di sana, namanya Madrasah Saulatiyah di Mekah. Itu madrasah ini sampai kira-kira 5 tahun lalu masih ada di Mekah, tapi sekarang ditutup. Nah, teman-teman yang dari Lombok yang anggota Nahdlatul Wathon ya, seperti Guru Bajang ya, itu banyak yang mondok di sana dulu. Termasuk Tuan Guru Zainuddin, pendiri pondok pesantren dan sekaligus ormas namanya Nahdlatul Wathon di Pancor, Nusa Tenggara Barat, NTB. Itu dulu juga lulusan dari Saulatiyah. Ini madrasah dulu yang mendirikan salah satunya adalah Rahmatullah Al-Kairanawi. Nah, dia ahli mengenai apologetika itu. Nah, sekarang ilmu apologetika itu muncul lagi dalam konteks yang berbeda, ya, yaitu membela Islam atau Kristen atau agama apapun terhadap serangan-serangan ateisme baru, ya. Sekarang ini kan ada gerakan ateisme baru, New Atheism, yang meragukan semua agama, menyerang agama dengan argumen yang memang ya luar biasa, argumennya cukup kokoh ya. Misalnya ya bisa kita lihat pada orang-orang yang
terkenal hari-hari ini atau dalam 10-15 tahun terakhir ini, Richard Dawkins, Sam Harris, ya, Christopher Hitchens, dan orang-orang yang lain ya. Sekarang ini ya banyak orang-orang yang simpati kepada gerakan New Atheism ini. Bahkan ada gerakan namanya gerakan orang-orang ex-Muslim. Jadi sekarang ini sudah ada gerakan di Barat, tapi terutama di Barat ya. Pusatnya di London, di Paris, di sebagian di Amerika juga, di Kanada, di Australia juga ada gerakan orang-orang yang ex-Muslim. Dulunya Muslim, keluar karena terpengaruh oleh argumentasinya orang-orang New Atheist ini, kemudian mereka bikin gerakan ya. Tapi mereka ini, orang-orang yang ex-Muslim ini meninggalkan Islam juga salah satu sebabnya adalah karena mereka kecewa dengan praktek Islam, terutama praktek Islam seperti yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok garis keras. Munculnya ISIS dan Al-Qaeda itu banyak mendorong orang-orang keluar dari Islam, ya, sembunyi-sembunyi, terutama di Timur Tengah, banyak sekali, ya. Banyak sekali, karena mereka kecewa kok Islam jadi begini ya. Makanya salah satu alasan kenapa generasi baru sekarang ini agak kurang percaya dengan agama ya, skeptik pada agama, itu ya karena perilaku orang beragama sendiri yang membuat agama ini jadi tampak buruk itu. Nah, munculnya ISIS dan Al-Qaeda ya, dalam 20 tahun terakhir ini itu menjadi pendorong banyak orang, terutama generasi baru, untuk lari dari agama, terutama dari agama Islam. Nah, menghadapi orang-orang seperti ini, kita juga, karena mereka setelah keluar bikin gerakan, bikin kelompok, dan menulis buku untuk ya menyerang Islam ya. Kalau Anda aktif di Twitter, banyak sekali akun-akun yang hampir setiap hari isinya jelek-jelekin Islam dan menyerang Islam ya. Nah, Kristen juga sama menghadapi problem serupa. Bahkan pengarang salah satu tokoh gerakan New Atheist ini kan Sam Harris namanya, orang Amerika ya. Dia nulis buku khusus terhadap orang Kristen, itu A Letter to Christian Nation ya. A letter to Christian Nation, surat kepada orang-orang Kristen. Ya, di situ isinya menunjukkan kekacauan akidah orang-orang Kristen. Makanya sekarang ini ilmu apologetika, mempertahankan akidah ini, salah satu tujuan pokoknya adalah membela akidah agama melawan serangan orang-orang New Atheist. Melawan serangan orang-orang New Atheist. Nah, jenengan ya kalau tertarik terhadap tema ini ya, makanya kita belajar ilmu ini ya. Makanya ilmu ini tetap penting sekarang ini. Al-firqatu tsaniyatu. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua. Ta'ifatun adalah sekelompok orang malat yang condong, yang miring ya. Ta'ifah ini ani i'tiqadil haqi, dari i'tiqad yang benar, yang tepat ya, yang lurus ya. Kelompok yang tidak lurus, yang bengkok dari akidah yang benar. Kal kafarati, seperti orang-orang kafir ya, wal mubtadi'ati, atau orang-orang beriman cuma bid'ah, artinya tafsiran akidahnya tidak pas, itu mubtadi'ah. Fal jafi, maka orang yang keras pikiran dan hatinya, al ghalidhu, yang sama, yang keras hatinya, minhum, di antara taifah kedua ini, kelompok kedua,
Ad-dhaiful aqli, yang lemah akalnya, al-jamidu, yang jumud, yang kekeh, alat taklidi, untuk taklid, al-mutamarrinu, yang biasa, alal batili, yang terbiasa, alal batili, terhadap kebatilan, min mabda'in nusyu'i, dari sejak awal tumbuh, lahir, ila kibaris sinni, sampai tuanya umur. Ya, sejak kecil sampai tua, ya mereka berada pada akidah yang salah ini. Nah, orang-orang seperti ini la yanfa'u, tidak bermanfaat, ma'ahu, bersama ta'ifah ini, illa sautu, kecuali kekerasan berupa kekuasaan, ya. Illa sautu, kecuali cambukan pecut, ya. Wasaifu, dan pedang. Fa'aktsarul kafarati, maka sebagian besar orang-orang kafir, aslamu, beriman, berislam, orang-orang kafir ini, tahta zilalis suyufi, di bawah bayang-bayang pedang. Ini kita berbicara mengenai era Al-Ghazali, bukan sekarang loh ya. Ya kalau sekarang ini, ya menurut saya nggak relevan ini. Kan sampean nggak bisa memaksa orang masuk Islam dengan pedang. Ya di era Al-Ghazali masih banyak, dan ini tidak berlaku hanya pada Islam saja, semua agama di era itu ya begini. Jadi agama disebarkan dengan kekuatan militer, ya. Ya, semua begitu, terutama agama-agama besar, ya, terutama Islam dan Kristen itu kan disebarkan dengan sepedang memang, ya. Nah, tapi tidak semua orang didorong masuk kepada Islam melalui pedang. Hanya kelompok kedua ini saja, orang yang pekok-pekok, yang nggak mau diajak berdebat atau tidak mau diajak untuk berpikir, ya sudah, alternatif lain ya udah diperangi saja. Dan mereka ini tidak hanya mengikuti akidah mereka saja, tapi mereka juga memerangi Islam. Nah, mereka ya harus diperangi balik itu. Ya, tapi ini kita bicara pada konteks zaman itu, ya, abad ke-10 Masehi ini. Kalau ini kita terapkan sekarang ya nggak bisa. Ya, sampai nggak bisa dengan alasan apapun sekarang, nggak bisa sampai memaksa orang untuk pindah Islam atau Kristen dengan pedang, nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang eranya sudah berubah itu. Makanya kesalahan orang-orang ISIS dan Al-Qaeda itu kan ya mereka menggunakan praktek-praktek Islam atau penafsiran Islam zaman dulu dibawa sekarang. Ya problem. Kalau nggak dengan lakukan pemahaman ulang yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang, ya nggak bisa, ya. Idh yaf'alu, karena berbuat Allah bisayfi, melalui pedang, wassinani, dan dan ujung tombak, ya. Ma, sesuatu, la yaf'alu, yang tidak mengerjakan Allah, bil burhani, melalui dalil, ya. Jadi logiknya pada zaman Al-Ghazali begini, kalau orang tidak bisa didorong masuk kepada agama Islam dengan burhan, dengan dalil, ya sudah, dengan pedang itu, ya. Ini logik yang berlaku pada zaman itu. Sekarang nggak bisa, ya, sekarang nggak bisa. Wa an hadza, dan mengenai ini, idza staqra'ta, ketika meneliti engkau tawarikhul akhbari, sejarah-sejarah kabar-kabar umat terdahulu, lam tusadif, tidak menjumpai engkau malhamatan, perang, bainal muslimina, antara orang-orang Islam, wal kufari, dan orang-orang kafir, illang kasyafat, kecuali akan membongkar, menyingkapkan, malhamah tadi, an jama'atin, dari sekelompok orang, min ahlid dhalali, dari orang-orang yang sesat, malu, yang condong mereka ini, ilal ingkiyati, untuk tunduk.
Walam tusatif, dan tidak akan menjumpai engkau majma'a munadharatin, forum perdebatan, wa mujadalatin, dan diskusi, ingkasyafat, yang hanya menyingkapkan munadharah dan mujadalah ini, illa an ziyadati israril, kecuali dari tambahnya kekeh kepada kekafiran, wa inatin, dan menentang. Wala tadhunnanna, dan jangan menyangka engkau, anna hadzal ladzi, sesungguhnya keterangan ini, karena yang menerangkan aku, menyebutkan aku Al-Ghazali hu kepada hadza, ghaddun, itu mengurangi, meremehkan, merelativisir, ya, min mansibil akli, dari posisi akal, wa burhani, dan burhan atau dalilnya akal. Walakin nurul akli, tetapi sebaliknya cahaya akal itu adalah karomatun, adalah kehormatan, la yakhussu, yang tidak memberi kekhususan Allah biha, dengan karomah kemuliaan ini, illal ahada, kecuali individu-individu, min auliyai, dari kekasih-kekasihnya Allah. Jadi kalau sampean lihat sejarah, ya sejarah ini sejarah pada masa Al-Ghazali, ya. Kalau jangan lihat perang, kalau ada perang itu nanti ujungnya adalah dari perang ini ada banyak kelompok yang akhirnya teluk atau tunduk kepada Islam. Tapi kalau diajak berdebat, malah justru membuat orang-orang yang diajak berdebat ini malah makin mengingkari Islam. Karena tidak semua orang bisa diyakinkan kepada Islam hanya dengan argumen, melainkan dengan pedang. Sekali lagi, ini konteks Al-Ghazali, ya. Jadi nggak bisa dengan pakai sekarang. Kalau sekarang nggak bisa dengan menyebarkan agama dengan pedang. Alasan apapun nggak bisa. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Wal ghalibu, dan yang paling dominan alal khalqi, pada umumnya orang-orang, itu adalah al-kusuru, kekurangan, wal jahlu, dan bodoh. Fahum, dan karena itu mereka ini, orang-orang al-khalqu ini, likusurhim, karena kekurangannya al-khalqu, la yudrikuna, tidak bisa memahami al-khalqu ini, barahinal aqli, dalil-dalil akal. Kamala tudriku, sebagaimana tidak bisa melihat nur syamsi, cahaya matahari, absarul khafafishi, mata-matanya laron-laron. Khafafish, ya, dari apa, jamak, mufradnya adalah al-khuffashu atau al-khafashu, ya. Khafafish, ya. Laron itu matanya tidak kuat melihat cahaya, makanya kalau lihat cahaya dia langsung jatuh, ya. Fahaulai, nah begitulah orang-orang bodoh pada umumnya, mereka nggak bisa diberikan dalil, ya, karena nggak sampai akalnya. Fahaulai, maka mereka ini al-khalqu ini, tadurru, menjadi berbahaya, bihim, terhadap mereka, al-ulumu, ilmu-ilmu, kama tadurru, sebagaimana berbahaya riyahul wardi, riyahul wardi, apa namanya, anginnya atau baunya, apa namanya, bunga mawar, bil ju'ali, terhadap hewan-hewan, ya, sebangsa laron, ya. Hewan-hewan seperti laron itu, ya, mereka nggak bisa, atau ada hewan-hewan kecil, serangga lah, ya, yang nggak bisa mereka membaui wanginya mawar. Yang membaui wanginya mawar itu, ya, lebah, ya. Ada binatang yang tidak suka kepada wangi ini, karena mereka memang, ya, nggak cocok, nggak tepat kalau wanginya mawar itu didekatkan kepada mereka. Inilah perumpamaan orang yang bodoh, yang tidak bisa diajak untuk bernalar melalui argumen, ya. Wa fi mithli hadza, dan di dalam sepadannya keadaan ini, qala, berkata Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda,
dalam sebuah syairnya ini ya, waman manahal juhala ilman adha'ahu waman mana'al mustawjibina faqad zalam. Waman manahal juhala ilman adha'ahu, itu lagunya begitu. Ini bahar atau tembang, dalam bahasa Arab namanya tembang towil ya. Jadi dalam puisi Arab itu ada tembang-tembang. Ini tembang towil. Lagunya itu waman manahal juhala ilman adha'ahu waman mana'al mustawjibina faqad zalam. Waman manaha, waman barang siapa, manaha yang memberi orang ini, al juhala orang-orang yang bodoh, ilman ilmu, adha'ahu maka akan menyia-nyiakan orang yang bodoh ini kepada ilmu. Waman barang siapa, mana yang mencegah atau menghalangi orang ini, al-mustawjibina kepada orang-orang yang berhak dapat ilmu tapi nggak sampean kasih ilmu, maka faqad zalam, maka sungguh telah menganiaya orang seperti ini. Jadi kalau orang bodoh jenengan kasih ilmu, itu jenengan keliru. Tapi orang yang layak dapat ilmu nggak jenengan kasih ilmu, sampean zalim ya. Nah, argumennya ini sebenarnya benar ya. Argumennya adalah terhadap orang-orang yang tidak bisa diberikan dalil atau hujjah argumen yang rasional, ya sudah. Kalau pada zaman Al-Ghazali ya logiknya ya diperangi. Mereka dipaksa masuk Islam dengan pedang. Itu kalau logik zaman itu. Kalau sekarang ya sudah, kita biarkan saja. Karena sekarang kan kita hidup di era yang mengenal ide tentang kebebasan beragama kan. Ya sudah, kalau orang nggak mau dikasih ilmu, ya udah. Ya usah nggak dipaksa, ngapain dipaksa kan? Ya. Jadi logiknya benar. Jadi ada orang-orang yang memang tidak sampai pikirannya. Ya sudah. Kalau orang-orang seperti ini, kalau zaman Al-Ghazali dulu atau era itu, ya udah pindah agama itu sarananya adalah melalui pedang, kekuasaan politik memang. Makanya ini sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Menjadi aneh kalau kita baca dalam konteks sekarang. Tapi jenengan membaca era Al-Ghazali dan generasinya, jangan dengan standar sekarang. Ya ndak masuk. Ya. Pada zaman itu, bahkan sampai menjelang abad 20 lah. Atau mungkin juga sekarang masih berlaku. Sebagian besar orang masuk agama, pindah agama, itu karena faktor politik. Dulu, saudara-saudara, ya, orang itu masuk atau pindah agama itu umumnya berbondong-bondong, rame-rame. Begitu rajanya masuk ke agama A, semua orang ikut ke situ. Ketika Raja Bone, Raja Bugis masuk Islam, ya sudah, semua orang berbondong-bondong ikut masuk Islam. Ketika Raja Aceh, ketika itu sebelum berdirinya Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai itu kan sebelumnya kan Hindu kan, Hindu kalau nggak salah. Begitu rajanya masuk Islam, yang kemudian berubah nama jadi Al-Malikus Saleh itu, ya udah, semua orang Aceh masuk Islam. Itu makna dari ini sebetulnya ya. Jadi orang masuk agama karena faktor politik, terpaksa karena tekanan politik. Rajanya masuk Islam, masa sampai atau sendirian nggak masuk agama itu kan tidak bisa. Karena pada zaman itu agama raja, agama rakyat. Itu berlaku untuk semua agama, mau Islam, mau Kristen, mau yang lain, semua sama. Agama raja, agama rakyat.
Karena ketika itu belum ada ide modern yang namanya kebebasan beragama dalam pengertian baru ya. Ya sebetulnya Islam itu sudah mengenal kebebasan beragama, tapi kebebasan beragama dalam pengertian dulu. Nah, kebebasan beragama dalam pengertian modern yaitu bahwa orang itu boleh memeluk agamanya tanpa diganggu ya, diperangi, itu ya itu ide modern. Ketika itu belum ada. Nah, jadi tapi keterangan Al-Ghazali ini sebetulnya masuk akal. Karena ini mencerminkan zaman itu. Orang yang nggak bisa memahami kebenaran agama melalui dalil, ya sudah. Mereka cara memaksa mereka pindah agama ya sudah, rajanya disuruh masuk agama A lalu pindah semua ke agama A. Ya, udah gitu aja. Makanya penaklukan negara atau wilayah ya, itu biasanya langsung berdampak kepada pindahnya raja wilayah itu ketika takluk kepada agama penakluk. Begitu sudah takluk, maka seluruh penduduk di situ mengikuti agama raja yang baru ini. Pindah semua itu ya. Itu seperti dalam Kristen misalnya, ketika Raja Konstantin, Raja Romawi yang abad ke-3 atau ke-4 Masehi ya, tahun 300-an masuk ke agama Kristen dari agama pagan sebelumnya, masuk Kristen, seluruh Romawi ya jadi Kristen. Karena apa? Karena agama raja, agama rakyat. Itu makna dari keterangan Al-Ghazali yang kedua ini. Jadi sebetulnya ya logis ya, logis pada konteks zamannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.